Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, di penghujung tahun 2020 nih saya bikin video ini. Jadi, film-film horor terbaik menurut saya yang terbit di tahun 2020. Apa aja itu? Tapi sebelumnya seperti biasanya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe serta nyalain lonceng notifikasinya. Oke? Langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada Ghost of War. Nah, ini menceritakan mengenai beberapa tentara yang kemudian ketika mereka berpatroli dan giliran mereka jaga dan mereka tiba di sebuah rumah yang tua gitu. Dan ternyata rumah yang besar dan tua tersebut ternyata berhantu. Nah, kalau kalian suka dengan film-film yang memiliki plot twist, kakak kalian harus nonton yang satu ini. Karena endingnya kita nggak akan menyangka ternyata seperti itu. Wah, seperti apa ya? Berikutnya ada film Thailand yang bagus nih, judulnya The Maid. Nah, ini menceritakan mengenai kisah seorang asisten rumah tangga yang kemudian bekerja di sebuah keluarga yang kaya raya. Nah, ternyata keluarga tersebut memiliki masa lalu yang kelam yang berhubungan dengan asisten rumah tangga ini. Dan ternyata di rumah tersebut ia justru dihantui oleh sosok asisten rumah tangga yang lama. Nah, rahasia apa yang disembunyikan? Silakan kalian tonton. Berikutnya ada film yang sempat mengguncang nih di awal tahun 2020, yaitu Alive, film dari Korea Selatan yang diperanin oleh Yo Ah-in dan juga Park Shin-hye. Menceritakan mengenai serangan zombie yang meneror sebuah kota. Dan kerennya ini Yo Ah-in dan Park Shin-hye ini ternyata terjebak di apartemen mereka, dan apartemen mereka dikelilingi oleh zombie yang luar biasa banyak. Nah, menurut saya ini Alive lebih sukses dan lebih bagus ya daripada Peninsula. Berikutnya, wah ini bener-bener serem banget guys, baru aja saya tonton. Film dari Spain. Film ini menceritakan mengenai sebuah keluarga yang pindah di sebuah rumah dan ternyata rumah tersebut berhantu. Ceritanya sederhana ya guys, tapi film ini benar-benar menyajikan tensi yang luar biasa menegangkan menurut saya. Dari awal sampai akhir kita akan dibuat deg-degser terus ya guys, dan siapin mental kalau nonton ini. Berikutnya ada film Come Play. Film ini bercerita mengenai seorang ibu nih yang punya anak autisme, dan ternyata si anak tersebut diincar oleh sebuah makhluk yang luar biasa jahat dan menakutkan. Dan kemudian si ibu ini berusaha menyelamatkan si anak tersebut sebelum terlambat. Film ini tidak menyajikan hantu yang akan membuat kalian ketakutan setengah mati, tapi dari ceritanya meskipun hantu ini monster cukup menakutkan. Nah, berikutnya ada film Run. Film ini meskipun bukan film horor mengenai hantu, tapi cukup membuat kita merinding melihat filmnya. Bercerita mengenai seorang anak yang memiliki cacat di kakinya dan ia harus selalu meminum obat. Sampai suatu hari ia menyadari bahwa ibunya kemungkinan besar sengaja membuatnya cacat, dan kemudian dia menyadari juga dan mencurigai bahwa ibunya tersebut bukan ibu kandungnya. Wah, kok bisa? Silakan kalian tonton. Berikutnya ada film dari Amanda Seyfried, yaitu You Should Have Left. Nah, film ini adalah film horor yang sedikit mikir. Jadi kalian yang suka film mikir-mikir cocok banget nonton yang satu ini. Menceritakan mengenai sebuah keluarga yang kemudian berlibur di sebuah villa mewah, tapi ternyata mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang menakutkan di balik kemewahan rumah tersebut, dan mereka selalu dihantui. Ini dia You Should Have Left. Berikutnya ada Don't Listen. Film ini menceritakan mengenai sebuah keluarga yang pindah ke rumah baru dan mereka memperbaiki rumah tersebut. Tapi ternyata banyak hal-hal yang menakutkan terjadi sampai anaknya meninggal. Nah, kemudian si ayahnya ini sadar bahwa si anak itu rohnya terjebak dengan roh-roh jahat yang ada di rumah tersebut. Ini film ngeri banget guys, dan memiliki nama lain Voices, adalah film dari Spanyol ya. Berikutnya saya yakin kalian udah banyak yang nonton nih, yaitu The Invisible Man.
Bukan hantu, tapi seperti sebuah percobaan biologi gitu ya guys ya, penelitian, dan ternyata mampu membuat si pria ini menghilang dan ternyata malah menghantui mantan kekasihnya. Film yang sukses banget nih dan mendapatkan rating yang lumayan tinggi dari IMDb. Jadi kebangetan banget kalau kalian belum nonton. Salah satu film yang sempat mengguncang di awal tahun 2020 ini. Berikutnya ada film dari Jepang yang kemudian difilmkan ulang dan tidak pernah membuat bosan dan selalu mengerikan. Apakah itu? The Grudge. Nah, film ini juga sukses membuat kita ketakutan ya guys ya. Meskipun tidak terlalu mendapatkan rating yang tinggi alias ratingnya lumayan rendah nih dari IMDb, tapi menurut saya layak kalian tonton. Film ini menceritakan mengenai sebuah rumah yang dikutuk dan selalu menghantui siapapun yang memasuki rumah tersebut. Berikutnya ada The Boy 2. Menyusul kesuksesan The Boy yang pertama, maka dibuatlah sequelnya. Meskipun menurut saya tidak sebagus yang pertama, tapi cukup menghibur dan cukup menyeramkan untuk kita tonton. Diperanin oleh Katie Holmes, masih menceritakan mengenai boneka berhantu. Sejak anaknya menemukan sebuah boneka yang sedikit menyeramkan ini, banyak kejadian menakutkan terjadi dalam keluarga mereka. Ini dia The Boy 2 yang layak kalian tonton. Dan ada film lagi nih dari Korea Selatan, yaitu The Closet. Nah, kalau kalian suka nih dengan film barat yang berjudul Insidious, maka ini mirip-mirip ya guys ya. Jadi diceritakan ada seorang ayah yang kehilangan anaknya secara misterius, dan kemudian ia menyadari bahwa si anak tersebut hilang di dunia lain. Kemudian ia pun berusaha mencari dengan bantuan seorang pendeta. Tapi hal tersebut tidak mudah. Dan kemudian film ini banyak menyajikan adegan yang menyeramkan. Berikutnya ada Anything for Jackson. Film ini menceritakan mengenai seorang dokter dan istrinya yang menculik pasiennya yang sedang hamil. Nah, kemudian mereka pun melakukan ritual dengan tujuan memasukkan roh cucu mereka yang udah meninggal ke dalam calon bayi yang dikandung. Tapi ternyata yang keluar bukanlah cucunya, melainkan roh iblis. Wah, kemudian mereka pun dihantui oleh hal-hal yang menakutkan. Film ini benar-benar gelap dan horor banget ya guys. Berikutnya ada film dari Hong Kong yaitu The Bridge Curse. Nah, kalau dari judulnya kita udah bisa menebak ya. Film ini menceritakan mengenai sebuah jembatan yang dicurigai sangat berhantu dan kemudian ada di dalam universitas ya guys ya, dan membuat beberapa mahasiswa dan mahasiswi bereksperimen, dan ternyata hal tersebut malah membuat mereka ketakutan karena mereka mulai dihantui oleh berbagai macam roh jahat. And the last one, film dari India nih, yaitu Boot the Haunted Ship. Nah, menceritakan mengenai seorang polisi yang ditugasin untuk menyelidiki kapal yang ditemukan, dan ternyata kapal tersebut bukan kapal biasa. Ketika ia menyelidiki di dalamnya, banyak roh-roh jahat yang kemudian mengganggunya. Ia pun berusaha menyelamatkan diri dan menyelidiki apakah yang terjadi di dalam kapal tersebut. Salah satu film India yang menyajikan genre horor yang berbeda nih yang bisa kalian tonton. Oke, itu dia guys, film-film horor tahun 2020 yang menurut saya paling seram. Nah, apakah kalian setuju? Nah, kalau ada film-film lain yang mau kalian rekomendasiin atau lebih horor dari ini tahun 2020, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan atau yang kurang-kurang dari saya, harap dimaklumin. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.